maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung sekarang ini. Memberikan penjelasan dan jawaban adalah saya sendiri, nama Muhammad, pekerjaan jabatan Ketua Bawaslu Republik Indonesia, alamat Jalan Tamrin nomor 14 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan penjelasan dan atau jawaban atas pengaduan yang menyangkut diri saya sebagai pihak teradu, sebagaimana yang termuat di dalam pengaduan nomor 247 dan seterusnya, dan telah disampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia seperti sebagai berikut. Poin A, bahwa pelapor atas nama Silo M. Tambunan melaporkan dugaan pelanggaran Pilpres di Bawaslu RI pada tanggal 9 Juni 2014 berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan Capres nomor 1 Prabowo Subianto yang telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam form model BB4 PPWP daftar riwayat hidup. B, bahwa daftar riwayat hidup calon presiden tersebut huruf D, pengalaman organisasi bakal calon presiden atas nama Bapak Prabowo Subianto yang menyatakan menjabat ketua umum pada organisasi himpunan perhubungan tani Indonesia mulai dari tahun 2004 hingga sekarang. Bahwa terkait laporan tersebut, Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya telah mengundang pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan terkait laporan yang dimaksud dan telah dimintai keterangan antara lain. Pertama, pelapor atas nama Silo M. Tambunan Sarjana Hukum berdasarkan undangan Bawaslu nomor 0332 dan seterusnya tertanggal 10 Juni 2014 dan telah didengar klarifikasinya tanggal 11 Juni 2014. Berikutnya saksi pelapor masing-masing atas nama Magdalena Megawati S. Sarjana Hukum berdasarkan undangan Bawaslu RI nomor 0333 dan seterusnya tertanggal 10 Juni 2014 dan telah didengar klarifikasinya tanggal 11 Juni 2014. Yang ketiga, Insinyur Fernando Sidarahi SHMH berdasarkan undangan Bawaslu nomor 0334 dan seterusnya tertanggal 10 Juni 2014 dan telah didengar klarifikasinya pada tanggal 11 Juni 2014. Serta tim kampanye nasional Capres nomor 1 Prabowo Hatta dan Saudara Fadlizon berdasarkan undangan Bawaslu nomor 0335 dan seterusnya tertanggal 10 Juni 2014 dan telah didengar klarifikasinya tanggal 11 Juni 2014. Poin B, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, Bawaslu telah menyusun kajian atas laporan nomor 010 dan seterusnya. Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 14 Juni 2014 yakni 1. Tidak dapat diteruskan, 2. Diumumkan dalam status laporan dan kemudian diumumkan dalam status laporan pada tanggal yang sama. Sehingga dengan demikian, pertama, teradu sudah menjalankan tugas dan fungsinya selaku pengawas pemilu, yakni menerima dan menindaklanjuti laporan. Berdasarkan jawaban yang kami uraikan di atas selaku pihak teradu, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak pengaduan teradu untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dan terakhir, merehabilitasi nama baik teradu. Atau apabila Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, Muhammad. Pertama, berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014, permasalahan yang diajukan di dalam pengaduan aku adalah: pertama, terkait apakah Bawaslu melakukan pengawasan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua,
apakah Bawaslu melakukan pengawasan pada saat penetapan dan pengumuman pasangan calon? Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi pasangan calon yang dilakukan oleh KPU. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan pasangan calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU. Dan KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, Bawaslu telah melakukan pengawasan saat adanya proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, pengawasan saat pelaksanaan verifikasi data pasangan calon, dan pengawasan pada saat penetapan dan pengumuman pasangan calon. Bahwa pengawasan pada tahapan ini, Bawaslu fokus untuk melakukan pengawasan dalam hal: pertama, kelengkapan dan kebenaran administrasi setiap pasangan calon. Kedua, mencegah KPU agar tidak melakukan kelalaian dan atau kesengajaan yang dapat merugikan pasangan calon. Ketiga, menyampaikan temuan apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian KPU dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, melakukan verifikasi bakal pasangan calon, dan pada saat KPU menetapkan dan mengumumkan nama-nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat. Bahwa penting untuk diketahui, yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon adalah KPU. Bawaslu tugasnya melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi pasangan calon. Apabila ada kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, maka Bawaslu akan menyampaikan temuan tersebut kepada KPU. Berdasarkan hasil pengawasan, para pelaku selaku anggota Bawaslu telah menemukan fakta bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, Presiden Republik Indonesia Haji Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan izin kepada Insinyur Joko Widodo sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik dengan surat Presiden RI nomor R/27/Pres/05/2014, bahwa sebagai salah satu hasil pengawasan adalah fakta-fakta mengenai sudah terpenuhinya persyaratan para calon presiden dan wakil presiden, termasuk persyaratan kelengkapan dan kebenaran persyaratan administratif Insinyur Joko Widodo sebagai calon presiden. Bahwa dengan demikian bukti para pelaku selaku ketua dan anggota Bawaslu RI telah melaksanakan tugas dan fungsi selaku sebagai pengawas pemilu untuk mengawasi agar administrasi setiap pasangan calon telah lengkap dan benar. Dengan demikian, pengaduan tidak beralasan dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana tertuang dalam ketentuan kode etik penyelenggara pemilu. Berdasarkan jawaban yang kami uraikan di atas, selaku pihak kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak pengaduan seluruhnya. Kedua, menyatakan kami tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga, merehabilitasi nama baik teradu. Atau apabila Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang bisa. Demikian jawaban kami. Hormat kami para berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor kepada DKPP, permasalahan yang juga adalah terkait dengan penanganan laporan nomor 026 yang dinyatakan oleh Bawaslu pada tanggal 28 Juli tidak diteruskan ke instansi yang berwenang karena tidak diteruskan sebuah syarat pemilu. Yang ketiga, bahwa penanganan laporan nomor 2026 dan seterusnya terkait izin presiden terhadap Insinyur Joko Widodo, Bawaslu telah menangani laporan akuo dengan kronologi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 23 Juni tahun 2014 sekitar pukul 16.12 WIB perihal pengajuan pengadu, Saudara Dr. Kandidat H. Suhardi Sumo Mulyono SHMH sebagai pelapor datang ke Bawaslu untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada Bawaslu RI mengenai belum terpenuhinya persyaratan izin presiden Insinyur Joko Widodo. Bahwa sehubungan dengan laporan tersebut, Bawaslu kemudian mengundang pelapor untuk dimintai keterangannya di Bawaslu melalui surat undangan Bawaslu nomor 0391C dari undangan dari Bawaslu
yang dalam suratnya meminta diri pelapor untuk memberikan keterangan secara langsung pada hari Kamis tanggal 26 Juni pukul 15 sampai selesai. Bahwa pada tanggal 26 Juli Bawaslu telah meminta keterangan di bawah sumpah atas nama pelaku sebagaimana tertuang dalam berita acara klarifikasi dan berita acara di bawah sumpah pelaku atas nama Suhardi Sumo Mulyono pada pukul 16.30 dan dibuatkan berita acara klarifikasi untuk meminta keterangan kepada pelapor yang telah ditentang oleh pelaku sendiri dan oleh Dinas Penuntutan saya sendiri sebagai koordinator divisi hukum dan penanganan pelanggaran sekitar pukul 17 pada hari yang sama. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2015 Bawaslu menerbitkan kajian atas laporan nomor 09 tersebut sebagaimana tertuang dalam formulir pemeriksaan 8 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Rekomendasi Bawaslu atas kesimpulan tersebut yakni tidak diteruskan ke instansi yang berwenang dan yang juga diumumkan dalam status laporan. Bahwa terhadap kajian yang telah diurus dalam pimpinan Bawaslu tersebut, maka kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan status laporan dengan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2014 dan kemudian diumumkan dalam papan pengumuman Bawaslu RI yaitu sekretariat pada tanggal 28 Juni tahun 2014. Saya lanjutkan yang mulia. Yang kelima, bahwa laporan pada tanggal 23 Juni tahun 2014 yang diriliskan dengan nomor laporan 026 MB dan seterusnya terlalu tidak membutuhkan keterangan saksi atau ahli karena telah ada fakta-fakta dan bukti dalam kaitannya dengan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan yang sebagai berikut. Yang pertama, Surat Gubernur DKI Jakarta nomor 413/01 pasal tanggal 8 Mei 2014 perihal permohonan izin untuk dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik sebagai calon presiden yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Surat Presiden RI nomor R27/Pres/05/2014 tanggal 14 Mei 2014 Presiden RI telah memberikan izin kepada Insinyur Joko Widodo sebagai calon Presiden RI yang dicalonkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Yang keenam, dengan demikian seperti yang kami uraikan sebelumnya terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran, pengajuan pengaduan kepada DKPP karena adanya perbuatan teradu tidak meneruskan laporan nomor 026 dari DKPP dari 2014 tidak diteruskan ke instansi yang berwenang karena tidak memenuhi pelanggaran pemilu telah sesuai dengan peraturan undang-undang. Berdasarkan jawaban yang kami uraikan di atas, selaku pihak teradu kami mohon kepada yang mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjadikan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak pengaduan unsur hukumnya. Yang kedua, menyatakan teradu tidak melanggar politik penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, memberikan habilitasi sebagai teradu. Atau apabila yang mulia Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang siap dan dalam hal ini akan memberikan penjelasan dan atau jawaban atas pengaduan yang dilakukan oleh pengaduan dari Pasal A dan Dr. Yusuf Binti Hasan MSI dengan nomor pengaduan 252 dan seterusnya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 11 Agustus, permasalahan yang dilakukan dalam pengaduan aku adalah sikap Badan Pengawas Pemilu saat menghadiri rapat pleno penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 pada tanggal 22 Juni tahun 2014. Sikap yang dimaksud oleh pengadu yakni pertama, Bawaslu bersikap diam dan tidak menjalankan fungsinya sesuai tugas yang diamanatkan oleh undang-undang. Kedua, sikap Bawaslu yang menerima dan seolah-olah membenarkan tindakan KPU untuk mengabaikan temuan-temuan pelanggaran pemilu yang harus diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dalam sebuah rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari KPU, saksi, dan pengawas pemilu. Yang kedua, pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau nama lain, kecamatan, kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Yang keenam, di dalam proses rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, Bawaslu memiliki kewajiban menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada KPU. Sedangkan saksi juga dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada KPU. Bagi KPU menjadi kewajibannya untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh saksi atau Bawaslu. Yang kelima, bahwa terhadap berbagai risiko dan permasalahan di atas, Bawaslu telah aktif memberikan masukan, pendapat dan koreksi dalam bentuk rekomendasi. Pelaksanaan praktek dikeluarkannya rekomendasi dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ada dalam bentuk rekomendasi tertulis dan ada juga sifatnya lisan karena memerlukan tindakan hukum segera.
bahwa di dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, Bawaslu secara aktif dan berulang kali memberikan masukan, pendapat, koreksi kepada KPU apabila terdapat pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan. Begitu juga ketika diminta oleh KPU memberikan pendapat apabila masih terdapat keberatan dari saksi. Yang ketujuh, bahwa kewajiban Bawaslu adalah menyampaikan laporan atas adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi. Mengenai tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, hal tersebut merupakan kewajiban KPU. Bahwa ketika pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, Bawaslu dibantu oleh Bawaslu Provinsi yang bertanggung jawab atas sebuah wilayah pengawasan. Karena di dalam proses pelaksanaan rekapitulasi terdapat kegiatan mencocokkan data dan penyampaian informasi yang terjadi di setiap daerah provinsi. Bahwa ketika berlaku mengatakan pelaku diam dan tidak melaksanakan fungsi serta mengabaikan temuan pelanggaran dan membenarkan setiap tindakan KPU, kami para baru menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Karena pada faktanya setiap hak dan kewajiban Bawaslu pada saat proses rekapitulasi telah kami jalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pendapat ketika diminta oleh KPU atau peserta pemilu, atau menanyakan kepada KPU apabila masih terdapat rekomendasi Bawaslu yang belum dijalankan. Bahwa terkait dengan tuduhan dan membenarkan sikap KPU seperti yang disampaikan oleh pengadu, kami juga menyatakan tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta. Karena faktanya dalam proses rekapitulasi Bawaslu selalu mengambil langkah korektif apabila masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Akan tetapi apabila yang dilakukan oleh KPU sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentunya Bawaslu harus menerima hal tersebut sebagai sebuah kebenaran yang wajib diapresiasi. Bahwa pengadu menolak secara tegas seluruh aduan pengadu sepanjang para pengadu dikatakan bersikap diam dan tidak menjalankan fungsinya sesuai tugas yang diamanatkan oleh undang-undang, dan sikap Bawaslu yang menerima dan seolah-olah membenarkan tindakan KPU untuk mengabaikan temuan-temuan pelanggaran pemilu yang harus diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali apa yang kami akui kebenarannya menurut hukum dan etika negara pemilu. Yang mulia Majelis Pemeriksa Politik, berdasarkan jawaban yang kami sampaikan di atas, selaku yang terakhir kami memohon kepada yang mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak pengaduan pengadu seluruhnya. Yang kedua, menyatakan teradu tidak melakukan politik penyelenggara pemilu. Yang ketiga, merehabilitasi nama baik teradu. Atau apabila yang mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, kami memohon putusan yang sia-sia.